Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah, dan selamat memasuki bulan yang baru. Tidak nyangka ya, sudah 2 bulan berlalu dan kita memasuki di awal bulan Maret. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan shalom, selamat beribadah. Shalom, selamat beribadah. Selamat beribadah, dan kita akan mulai ibadah kita hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih kami memasuki bulan yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kami masih ada sampai saat ini. Semua karena anugerahnya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan di atas segalanya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersorak-sorai memuji Tuhan, apa yang menjadi beban kami, apa yang menjadi kekecewaan kami, semuanya Tuhan yang angkat, semuanya Tuhan yang tanggung. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bertata atas puji-pujian kami pada pagi siang hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan, amin Bapak Ibu. Kita mau kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Biar firman Tuhan itu yang menjadi kebenaran dalam hidup kita. Kita mau tetap melakukan firman Tuhan dalam segala hal kehidupan kita. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa, amin, tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Yuk kita ambil, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah di dalam kuasa namanya Tuhan. Nama dengan iman kita katakan, kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Biar firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Mari sama-sama menyatakan di hadapan Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan kami Tuhan. Boleh bilang kanan kiri Bapak Ibu. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, berkuasa atasku. Di dalam namamu kami pegang kemenangan kami Tuhan. Dengan iman kita katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Kita mau injak-injak setiap iblis, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Dengan iman kita katakan, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Kita mau katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Kita mau katakan dengan iman, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Kita katakan nama Yesus, Yesus, Yesus,
segala masalah kita sudah Tuhan bereskan. Biar setiap kita menggunakan setiap perlengkapan senjata Allah. Mari sama-sama kita katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Kita mau injak-injak, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah setiap senjata Allah, amin, di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Boleh sama-sama nyatakan, sebab itu ambillah, sebab itu ambillah senjata di dalam kuasa namamu Tuhan. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa. Boleh sama-sama serukan. Oh, 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 haleluya. Boleh bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Tuhan berkuasa dalam hidup kita, amin. Bapak Ibu, iblis tidak berkuasa. Boleh kasih tos kanan kiri, katakan, yuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau dengar setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita, amin. Kalau Tuhan meminta kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, yuk lakukan. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi banjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari penuhi setiap kita, amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kita mau dengar setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari setiap umat Tuhan, dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi banjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata, siap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja
Sama-sama tepuk tanda kepala yuk Bapak Ibu. Api kemuliaannya tercurah dari penuhi setiap kita, amin. Kami mau bangkit Tuhan, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada sungguh kau Yesus satu-satunya Raja. Api kemuliaannya tercurah memenuhi setiap kita, amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada sungguh Yesus satunya Raja, amin. Segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Sungguh Tuhan satu-satunya Raja dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mau bawa hidup kami lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa segala tubuh, jiwa, roh kami hanya pada Tuhan. Kami rindu Tuhan yang membentuk setiap kami seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa segala apa yang kami miliki kepada Tuhan. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu dan jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus.
tiada Allah lain selain Kau Tuhan. Kau berkuasa, Kau berdaulat atas hidup kami. Kami berikan hidup kami, bentuklah surut kehendak-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Satu-satunya Tuhan, Kau berkuasa dalam hidup kami, dan tiada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan, seperti Engkau Yesus. Tiada Allah yang lain yang kami puja dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami nyatakan Kau Allah kami. Kami nyatakan Kau berkuasa. Kami nyatakan Kau berdaulat atas hidup kami. Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, kami beri hidup kami. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau berkuasa, Tuhan Engkau berdaulat, penuhi hidup kami dengan urapan-Mu, dengan kasih kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan di tengah-tengah kami, oh Tuhan. Kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami gak mau jalan sesuai apa yang kami mau, tapi kami mau angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Bentuk penyerahan hidup kami sama Tuhan. Kami mau katakan kami hanya bejana Tuhan. Bentuk kami surut apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Seperti tema 4M, sepanjang bulan ini bahkan dari bulan lalu kami ingin menjadi murid sejatinya Kristus. Terus bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Itulah juga alasan kami hari ini datang beribadah, mendengarkan pengajaran dari Maha Guru kami, the best strategic planner dalam hidup kami, yang membuat rancangan terindah. Kami ingat Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, tentang setiap kami, bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang indah, penuh dengan pengharapan masa depan yang cerah. Ini kami Tuhan, bentuk kami, ajar kami untuk terus sepakat dengan Engkau.
mungkin tidak persis seperti yang kami ingini, yang Engkau arahkan. Tapi kami tahu yang Engkau arahkan persis seperti yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Masa depan yang cerah, damai sejahtera, gilang gemilang. Terima kasih Tuhan, kiranya hati seorang murid Engkau dapati, Engkau temukan ada di dalam diri kami. Dan hari ini firman-Mu menemukan kami, murid yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Berfirmanlah dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Kita akan saksikan satu video klip ini. And Dr. Zoidberg. Hooray for Dr. Zoidberg. Huh? There you go. Ya, ada dua contoh ya, kerjasama ya. Dua-duanya menghadapi masalah yang kurang lebih sama, bahaya yang kurang lebih sama. Ada kerja kelompok di situ ya, ada kerjasama, teamwork. Tapi lihat, yang kedua itu hasilnya bagus ya. Karena mereka melakukan secara strategik ya. Mereka sudah pikirkan dengan sangat kira-kira apa yang harus dilakukan. Nanti dampaknya kalau mereka melakukan sesuatu itu apa? Nah, teman-teman, saudara-saudara, setiap kita sepanjang bulan Maret ini, kita akan diarahkan Tuhan untuk mengerti satu bagian yang seringkali didapatkan oleh para manajer ketika dilatih di perusahaannya tentang ilmu strategic planning atau rencana strategis. Biasanya ini disingkat dengan satu kata, itu RENSTRA, rencana strategis.
Terambil dari Lukas 14 ayat 28. Next. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita sama-sama perkatakan ini. 3, 2, 1. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan perkara itu, ya silakan duduk. Boleh ditampilin ayat 28 sampai 32. Nah, lengkapnya ayat ini berbicara seperti ini ya. Lukas 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat rencana anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya kalau ia sudah menatakan dasarnya, fondasinya, dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangi dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ya. Ayat ini mau berbicara bahwa kalau jadi pengikut Kristus, yuk berhikmat begitu ya. Jangan asal-asalan, jangan abal-abal. Harus penuh hikmat, penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Kemarin dalam doa malam, saya share tentang bagaimana saya biasanya kalau mementor atau mengarahkan orang yang bertanya pada saya, ada beberapa anak sama melakukan itu pada saya. Saya dapatkan juga karena saya pernah mendapatkan ilmunya begitu ya. Bagaimana caranya kita bisa memiliki motor gitu ya dengan cara kredit. Enggak asal-asal itu ya. Bagaimana kita memutuskan kita perlu nggak ya kredit mobil atau enggak. Kita perlu nggak ya kredit rumah atau belum perlu kredit rumah. Saudara-saudara, semuanya itu harus penuh perhitungan ya. Enggak bisa berdasarkan aku punya rencana pengen punya rumah. Yes. Terus nggak dihitung tuh. Saya kasih contoh secara ya. Anak saya yang kedua dan anak saya yang ketiga sudah married ya. Untuk mereka membeli rumah butuh perhitungan ya. Anak ketiga karena faktor suaminya itu nggak masalah. Anak kedua butuh perhitungan sehingga dia agak sedikit menahan diri untuk membeli dulu. Anak pertama saya sama, saya juga doktrin yang sama. Jadi nggak perlu kita gengsi, aku udah mau married kok belum punya rumah. Nggak usah gengsi ke situ ya. Semua harus ada hitungannya. Jangan sampai gara-gara nafsu gitu ya. Tahu-tahu kita beli rumah, akhirnya rumah itu disita begitu ya. Sama kadang-kadang orang kalau mau married ya, jor-joran biayanya ya. Married menikah, resepsinya itu mau ngundang 200 orang, 300 orang, 1.000 orang, 3.000 orang. Selesai hanya dalam satu malam, betul nggak? Tapi dampaknya itu bisa ribuan malam berikutnya ya. Saya punya teman menikahkan anaknya itu sampai ratusan juta. Itu udah dari 5 bulan yang lalu, dampaknya sampai hari ini. Keuangannya begini saudara. Untuk apa? Next slide. Segala sesuatu butuh duduk dulu. Kenapa dikatakan kalau mau mendirikan sebuah menara harus duduk dahulu?
Karena nggak bisa sekedar cuma ngomong. Perlu waktu, duduk, pikirkan, hitung. Dengan matang, bikin anggaran biayanya. Jangan ada Jakarta Fair misalnya ya. Di sono ada banyak stand merek motor. Salah satu adalah kalau nggak salah mereknya Kumaha ya. Ada tuh motor Kumaha ya. Wah, ada produk terbaru tuh dari Kumaha, selalu terdepan ya. Nah kebetulan nih bintang iklannya kemarin bikin heboh tuh ya. Karena nggak gembar-gembor atau jutaan itunya apa ya, pemilihnya ya. Wah itu luar biasa, terus fotonya juga kocak lagi gitu ya. Nah itu selalu terdepan dan ternyata perolehan suara dari semua caleg dia yang terdepan langsung jutaan. Yang lain puluhan ribu susah loh ya. Memang itulah hebatnya Kumaha teh ya. Terus wah kita standnya gede, bagus nih. Ada promo ya. Terus kita tergiur sama promo. Tenang Pak, dipermudah syaratnya. Kalau Bapak kasih 100.000 saat ini, Bapak sudah langsung dapat kaos. Ya iyalah gara-gara kaos. Tuhan Yesus tolong. Hati-hati ya. Butuh duduk diam, pikirkan. Butuh apa enggak itu motor Kumaha ya itu ya. Atau merek motor apapun lah. Ada lagi tuh merek motor yang lain. Namanya merek motornya Tunda. Ya. Ya jangan dulu lah, jangan terburu-buru lah saudara ya. Macam-macam ya saudara ya. Ada lagi merek Suneo temennya ya saudara ya. Temannya Suneo ada tuh. Punya pabrik motor juga tuh temannya Suneo ya. Suneo kan cowok. Nah teman ceweknya tuh punya pabrik motor juga tuh. Saudara, jangan terlalu mudah. Pikirkan dulu brek begitu ya. Hitung dulu anggarannya. Nah saya nggak bisa bedah itu ya. Nanti karena ini durasi nih saudara ya. Karena akan ada di YouTube ya. Kalau kemarin saya sampai kasih gambaran hitungannya. Hitung dulu, bikin anggaran, duduk ya. Jangan asal-asal ngomong doang, kita lewat enggak, duduk. Hari ini enggak kelar hitungannya, besok hitung lagi. Tanya sama orang lain. Supaya tahu cukup apa enggak sih uang kita gitu ya. Penghasilan kita 3 juta. Cicilan motor kita masih 2 tahun lagi. Anak kita beranjak SMA kelas 3 butuh motor juga, butuh katanya ya. Cicilannya 600.000. Saudara hati-hati, cukup apa enggak tuh? Cukup kok dari 3 juta, masih ada 2,5 juta Pak Tamto. 600.000 masih bisa lah. Kalau terburu-buru, itu namanya orang itu cuma jago bikin rencana tetapi tidak bikin rencana yang strategis ya. Nafsunya ke depan. Saudara, hati-hati. Cukup atau enggak? Akan sanggup menyelesaikan atau tidak tuh cicilan, ya. Next. Jadi harus dipikirkan dengan matang. Tapi di atas segalanya saudara yang paling penting ya. Yang paling mendasar itu adalah Amsal 16 ayat 2. Sematang apapun kita sudah pikirkan. Sestrategis apapun kita sudah pikirkan. Tapi Amsal 16 ayat 3 harus kita perhatikan apa? Coba. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu termasuk duduk membuat anggaran itu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan saudara ya. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Sehebat apapun kita sudah desain, sudah hitung. Kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan. Ingat saudara. Tuhan adalah the
best strategic planner. Tuhan adalah pembuat rencana strategis yang paling hebat. Ketika dia sudah membuat, tidak ada yang tidak jadi. Ya, di kitab Kejadian, berfirmanlah Tuhan, maka jadilah. Betul? Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah. Tidak ada satu yang tidak jadi. Ayub 42 ayat 2 berkata, sebab aku tahu Engkau sanggup Tuhan melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Itu Tuhan. Yosua 24. Tidak ada satupun rencana Tuhan atas hidupnya Joshua dan keluarga yang tidak digenapi. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Keren gak? Keren ya. Dengan catatan kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, saya tahu anak saya Elva butuh motor. Lalu kenapa nggak saya beliin? Karena saya harus hitung itu. Anak gembala loh itu. Kita mikirin orang lain, masa gak mikirin anak sendiri? Tapi kan harus perhitungan. Kalau saya semena-mena langsung, ya Fah kita beli. Apa yang saya mau ajar pada anak saya saudara? Maka dia akan jadi orang yang akan ceroboh. Apa-apa beli, apa-apa beli, apa-apa beli. Saudara, 4 anak saya kita didik benar-benar kamu harus punya renstra yang benar. Jangan berpikir uangnya ada, cukup lalu beli. No. Ya. Sama nih saudara ya, sekarang metode pembayaran gampangnya luar biasa ya saudara ya. Hati-hati nih. Lebaran promo. Atau apapun namanya lah nanti ya. Hati-hati nih saudara ya. Jangan khawatir. Anda kalau butuh kami siap untuk Anda karena ada kami. Pakai saja uang teman. Segala macam lah saudara ya. Hati-hati saudara ya. Tahu-tahu kita terjerat sama pay letter. Apa letter itu lah. Terserah. Hati-hati saudara ya. Karena belum tentu itu sesuai dengan rencananya Allah. Ya. Anak kita seolah dia bilang butuh pun hati-hati saudara ya. Jangan terlalu mudah. Sayang sama anak bukan begitu juga caranya. Ya. Anggaran sudah dibuat dengan sematang mungkin. Firman Tuhan bilang kalau itu diserahkan kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Segalanya. All dan semuanya terlaksana. Lalu mungkin gak Pak Tamto sudah duduk, diam, merencanakan, lalu gara-gara diserahkan kepada Tuhan akhirnya Tuhan bilang jangan. Ya mungkin. Itulah bagusnya kalau kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa memberikan pertimbangan, ngerti gak? Jangan sotoy jadi orang saudara sehingga saya merasa rancangan saya sudah pasti benar. Lalu saya tidak diskusikan dengan Ibu Mari. Dan saya tidak diskusikan dengan anak-anak saya begitu. Merasa diri saya sudah pasti sudah benar ini hitungannya. Pengalaman saya, experience tinggi. Pengetahuan saya, expertise saya juga sudah tinggi. Saya ikut berbagai pelatihan. Bahkan kalau ada orang bilang coach siapa gitu kurang lebih lah. Saya rasa saya pernah ikutannya di pelatihannya. Kecuali yang baru-baru ya. Kalau yang zaman saya dulu masih berkarir di sekuler saya rasa hampir semua saya pernah ikutin. Tapi itu pun saya harus serahkan kepada Tuhan saudara. Bisa saja Tuhan bilang tunda dulu. Bisa. Atau Tuhan bilang jangan ada proyek lain. Ini singkirkan dulu. Bahkan ini gak usah. Ada hal lain yang lebih penting. Ini gak usah. Saudara, jangan kita setelah kita desain dengan bagus, dengan rapi, lalu ketika didoakan oleh gembala, oleh pemimpin komsel, PCS, terus jadi gagal, terus marah gitu. Wah ini Pak Tamto khotbahnya gak bener nih. Gak jadi tuh. Saudara bersyukur loh, akhirnya gak jadi. Coba kalau jadi. Bisa jadi uang kita sia-sia nih. Saudara nih, saya kasih contoh aja ya.
Sekarang beli rumah yang nanti serat terimanya sekitar setahun atau 2 tahun yang akan datang, kita bisa bayar DP-nya bertahap, betul gak? Dibagi 2 tahun misalnya 24 bulan. DP-nya bisa nyicil 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kalau kita kepancing nih saudara ya. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. 10 bulan dari 50 juta ya. Tahu-tahu di bulan ke-11 kita kena lay off dari kantor. Berhenti kerja. Daripada bayar 5 juta cicilan DP, mendingan untuk hidup, betul kan? Lalu 50 juta kita nasibnya gimana tuh? Hilang saudara. Hati-hati nih saudara ya. Butuh hikmat Tuhan saudara. Kalau Tuhan sudah yes, nggak mungkin di bulan ke-11 itu nanti ada masalah begitu, nggak ada jalan solusi. Ya. Kita serahkan itu kepada Tuhan. Jangan giliran ada soal begini, nggak ngobrol sama PCS, nggak ngobrol sama pemimpin komsel, nggak ngobrol sama gembala, gara-gara ntar takutnya nggak jadi nih. Saudara, salah tuh di situ ya saudara ya. Setidaknya saya dan Ibu Mari itu jatuh bangun dalam bisnis udah panjang lah ya. Saya sejak tahun 89 bergerak di bidang marketing saudara. Sampai dengan hari ini ya. Sejak tahun 89 berapa tahun itu, hitung aja. Saudara-saudara, jangan takut untuk sharing sama orang yang sudah punya pengalaman, siapapun itu ya. Asal kita yakin dia pernah lewatin jatuh bangun. Jangan kita sharing sama orang yang jatuh. Ya, akhirnya kita ke bawah lama jatuhnya dia. Jangan kita sharing sama orang yang konsumtif. Jangan sharing sama orang yang gampang sekali kredit ini, kredit itu saudara. Ya kredit kita akhirnya saudara ya. Kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan, maka hasilnya semua gagal. Saya loh saudara ya. Mau kasih contoh saudara. Saul gagal gak akhirnya? Gagal ya. Kalau ditanya siapa orang paling berhikmat di muka bumi ini? Banyak orang bilang Salomo ya. Jatuh gak dia? Jatuh tuh. Siapa? Tahun ini saya sudah ditambahkan usianya berapa tahun ya Mina? Dari 91. 31 ini 2024 33 tahun ya. Saya dari kematian saya Juli 1991, hari ini saya sudah ditambahkan 33 tahun usianya ya. Di Alkitab ada yang ditambahkan usianya 15 tahun, namanya siapa? Raja Hizkia. Saudara tahu akhir hidupnya kayak apa? Gak bagus. Padahal dia mestinya sudah mati, karena dia berseru kepada Tuhan, ditambahkan usia 15 tahun ya. Tapi sayang endingnya dia tidak berserah penuh pada Tuhan, dia berpikir dia sudah hebat. Nah saudara-saudara, kita harus serahkan kepada Tuhan. Maka semua rancangan Tuhan dan rancangan kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Dan next. Rancangan akan gagal jika tidak ada pertimbangan, tetapi akan terlaksana kalau penasihatnya banyak. Jadi rancangan yang strategis, strategic planning, Renstra, rencana strategis itu punya ciri. Yang pertama ada counselor, ada pertimbangan, ada counselnya. Ada konsultasinya, ada consultation. Ya. Jangan sotoy kita rancangan sendiri, nggak ngomong-ngomong sama yang lain, nggak sharing gitu ya. Itu bukan rencana strategis. Itu kata saya enggak kata Amsal 15 ayat 22 saudara ya. Ini bukan seorang motivator lagi ngomong nih ya. Ini firman lagi ngomong untuk saudara dan saya loh. Ya. Bukan cuma saudara nih, tapi untuk saya juga. Harus ada pertimbangan saudara ya. Ada orang giliran yang begini-begini gak mau konseling sama PCS sama gembalanya. Hajar.
tabrak bos, gaskeun. Ya silakan gaskeun. Nabraknya pun joger hancur saudara ya. Gara-gara kredit misalnya motor. Harga motornya 38 juta. Motornya ditarik. Motor yang ada yang masih cicilan sebenarnya tadi lancar juga bisa jadi ditarik. Habis hancur sudah. Rumah juga mungkin masih nyicil, akhirnya juga macet kreditnya. Saudara hati-hati dengan hal itu ya. Terlaksana kalau penasihat banyak, ada penasehat, ada konselornya, ada konsultannya. Saudara, saya dan Ibu Mari pernah mengalami situasi kami menyekolahkan sertifikat rumah kami 2. Kalau Ibu Nova pasti tahu lah, kami punya rumah 2 dulu ya Bu, C141 dan C142. Sekarang rumah itu sudah terjual dan dibeli oleh satu orang yang sama, saudara, sahabat saya, pengacara. Saudara-saudara, itu saya ditolong Tuhan melalui seorang financial consultant, saudara ya. Saya ingat sekali, financial consultant itu bilang sama saya, Pak Tamto, saya lagi seminar nih ya. Saya punya waktu, di tea break ini cuma 15 menit. Permintaan saya taruh di atas meja. Kalau ada yang bohong dari kamu ini, saya nggak mau tanganin kasus keuangan kamu ya. Saudara-saudara, semuanya ditulis itu ya. Kartu kredit segala macam saya tulis itu. Semuanya. Ada yang nggak kamu tulis, awas ya. Kamu yang gagal, bukan saya yang gagal ya. Ternyata selesai nggak? Selesai saudara. Selesai itu. Rumah saya nggak disita ya Bu Nova ya. Tapi dijual, terjual. Padahal dua-duanya kreditnya macet tuh saudara. Atau Ibu Nova pernah lihat gak di rumah kami datengin debt collector berkali-kali sebenarnya saudara ya. Nggak lihat ya, kalau Pak Wisnu pasti lihat. Karena Ibu Nova kan ada di samping sana, kalau Pak Wisnu kan seberang-seberangan sama saya. Debt collector datang saudara. Mukanya penuh dengan senyum saudara, seperti biasa lah debt collector kan mukanya ramah tamah ya saudara ya. Selalu ngomong selamat malam, cuma sayangnya kemalaman, datang di atas jam 10, mungkin jam dia agak telat sedikit gitu ya. Selamat malamnya benar-benar malam saudara ya. Saudara-saudara, kalau tidak punya pertimbangan, kalau tidak punya penasehat, jadilah itu rencana yang tidak strategis. Saudara, saya berharap ini akan jadi pembelajaran bagi saudara dan saya. Ke depan, jangan sungkan saudaraku. Di sini ada PCS ya. PCS itu bukan singkatan dari saya beli 3 piece, Pak Tamto, itu PCS-nya singkatannya Pitches ya, saudara, Pitch ya. PCS di sini bukan barang ya. PCS adalah pemimpin camp, small group, pemimpin komsel ya. Bukan PCS I buy 3 pieces, bukan saudara, itu mah belanja ya. Di sini ada PCS. Jangan ragu untuk konsultasi. Bukan hanya soal rohani saudara. Kalau saudara mau bertanya tentang misalnya kredit kah, apakah ngomong aja. PCS saya percaya kalaupun dia agak ngerti, pasti dia akan naik ke atas nih. Saudara, ada orang yang punya pengalaman tentang sesuatu. Dan di sini saya selalu bilang, kita ini keluarga ya. Ngomong saudara ya. 2 hari yang lalu saya ngomong sama satu sahabat, saudara, seorang ibu. Nanti kita ngobrol ya, aku sama Bu Mari dan sama ibu ya, kita ngobrol ya tentang hal itu gimana. Saudara, saya kita bisa ngobrol saudara ya. Saudara, kalau kita ngobrolnya sama financial consultant bayar loh saudara ya. Waktu itu galaknya minta ampun saudara ya. Tapi kalau sama pemimpin rohani saudara yang kebetulan juga punya pengalaman itu, ya jangan ragu lah, kan gak bayar saudara ya. Kan kita ini adalah keluarga saudara ya. Yuk kita sama-sama bertumbuh. Sepanjang bulan Maret ini saudara, bahkan mungkin bulan April nanti, kita akan dibantu oleh Tuhan melalui PCS, melalui tim pengembalaan, bagaimana kita bisa menjadi seorang strategic planner. Bukan hanya libatkan Tuhan dalam
rencana hidup kita, tapi kita libatkan diri kita sepenuhnya untuk terlibat sama rencananya Tuhan. Katakan amin. Saya jemput para pemusik. Saudara, ada satu pujian yang luar biasa yang berkata bahwa rencana Tuhan itu indah dan Dia sanggup menyelesaikan rancangan indahnya. Ya. Kalau kita tahu kita punya seorang strategic planner yang terbaik di dunia dan akhirat, fit dunia wal akhirat gitu ya, kata teman saya. Kenapa kita tidak konsultasi sama Allah yang fit dunia wal akhirat? Dia adalah strategic planner yang terbaik. Gratis saudara, sola gracia. Dia bilang sola gracia. Semua karena kasih karunia. Kalau ada di antara saudara bilang, tapi nggak bisa diajak ngobrol, bisanya di dalam doa. Saudara, kata siapa? Ada PCS saudara. Mungkin di tempat saudara yang sedang lihat share ini, di gereja saudara, adanya PKS, pemimpin komsel, adanya pemimpin kul, whatever komsel saudara. Ngomong, kalau dia nggak ngerti pasti dia akan ngomong lagi sama atasannya. Pasti ada solusi saudara ya, pasti ada solusi. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Dari awal kita pujikan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu, rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saudara, firman Tuhan pasti ya dan amin. Semua perkataan yang tadi kita dengarkan dari Tuhan, pasti Ia sanggup menggenapinya. Syukur kepada Tuhan, hari ini bukan cuma firman yang dibagikan, tetapi Ia ingin meneguhkan kita melalui perjamuan kudus hari ini. Kita gak sendiri dalam merencanakan, membuat rencana. Ada Tuhan terlibat dalam hidupmu melalui Roh Kudusnya. Tuhan bahkan kirimkan PCS, Tuhan kirimkan gembala, tim pengembalaan untuk terlibat dalam hidupmu. Karena itu, biarlah apa yang disampaikan oleh Tuhan hari ini menjadi sesuatu yang akan mendasari perjalanan juang kita ke depan. Bulan Maret
April, dan seterusnya. Beri dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Beri dirimu untuk sharing. Biar Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang Ia mau diperbaiki dalam hidup kita. Kita persiapkan diri kita untuk semeja sidang dengan Kristus. Saya jemput pelayan perjamuan. Dalam perjamuan kudus ini, tuan rumahnya adalah Engkau sendiri, Raja di atas segala raja. Engkau Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat yang ajaib. Yesus Tuhan namanya. Kami butuh penasihat yang ajaib, yaitu Kristus. The greatest counselor, the greatest consultant, the greatest best strategic planner. Tuhan, untuk kami yang melayani perjamuan ini, suci kuduskan, layakan, izinkan kami menjadi pelayan di perjamuan-Mu hari ini. Demikian juga dengan kami yang Kau jamu hari ini, suci kuduskan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang layak untuk bisa menangkap rencana strategis Tuhan yang ingin kami buat nanti. Saat ini Aku lepaskan kuasa-Mu untuk mengubahkan hosti dan juga anggur ini. Kau ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Dan akhirnya semua rencana Tuhan, tidak ada satu pun yang tidak tergenapi, tapi semuanya terlaksana dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, ku melupakan yang di belakang. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, oh rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Berkekuatan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, saudara. Rencana-Mu, oh Tuhan. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Adakah di antara saudara yang terlewati perjamuan ini? Angkat tangan. Kalau tidak, kita angkat hosti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu, maka kuasa kebangkitan-Mu akan mempermampukan kami untuk menjalani semua rancangan indah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bagimu sekali lagi, syukur kami bagimu Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya semua rancangan Tuhan dalam hidup kita terlaksana, bersama-sama saya katakan amin. Ya, kita tetap bangkit berdiri dan kita akan confess pengakuan iman seperti yang tertera. 3, 2, 1. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tadi disampaikan. Dan saat ini ada beberapa informasi mengenai kegiatan selama sepekan ke depan yang akan dilakukan oleh GBI Kabar Baik. Yang pertama ada doa pagi yang dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu di frekuensi jam 5 pagi hingga jam 6 pagi. Dan di malam harinya ada menara doa yang dilakukan setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 6 sore hingga jam 7 malam. Menara doa dan doa pagi ini dapat dilakukan di rumah masing-masing Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Tapi khusus hari Rabu, menara doa dilakukan secara onsite di Ruko GBI Kabar Baik jam 7:30 hingga jam 8:30 malam. Di hari Sabtunya ada ibadah khusus anak-anak, ibadah Sabtu ceria yang dilakukan secara onsite setiap hari Sabtu jam 4 sore di Ruko GBI Kabar Baik. Tapi khusus buat Bapak Ibu yang berhalangan mengajak putra-putrinya untuk hadir ibadah SC secara onsite, dapat mengajak putra-putrinya untuk hadir ibadah SC Sabtu ceria secara online setiap hari Sabtu jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Dan di malam harinya hari Sabtu
ada doa malam yang dilakukan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan ibadah doa malam ini dibuka secara umum, dibuka secara terbuka bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, jemaat Kabar Baik yang rindu bersekutu bersama setiap hari Sabtu di ibadah doa malam. Dan kita akan ketemu kembali di hari Minggu. Hari Minggu ada ibadah raya yang akan dilakukan. Ibadah raya pertama dilakukan setiap hari Minggu jam 9 pagi secara onsite di Ruko GBI Kabar Baik. Ibadah raya pertama bersamaan juga dengan ibadah khusus anak-anak Kids Community setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilakukan setiap hari Minggu jam 11 siang di Ruko GBI Kabar Baik. Ibadah raya pemuda ini dikhususkan untuk para pemuda-pemudi dan dewasa muda. Dan ibadah raya ketiga dilakukan setiap hari Minggu jam setengah 4 sore. Ibadah raya ketiga ini dikhususkan untuk para remaja mulai dari kelas 6 SD hingga kelas 3 SMP. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berhalangan untuk hadir ibadah raya secara onsite, dapat mengikuti ibadah raya secara online setiap hari Minggu jam 1 siang di YouTube GBI Kabar Baik. Ada beberapa informasi tambahan yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudari. Yang pertama adalah bahwa FC sebentar lagi akan outing ke puncak. Jadi buat Bapak Ibu, FC nih ibadah raya pertama yang belum hadir, yang belum daftar untuk pergi ke puncak, outing ke puncak, bisa segera mendaftarkan dirinya ke para pengurus FC atau koordinator FC Bapak Irwan. Untuk informasi selengkapnya akan dijelaskan oleh pengurus setelah selesai ibadah raya. Dan informasi selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum masuk ke dalam grup Komsel atau Camp Small Group, dapat segera mendaftarkan diri ke Sekretariat Gereja yaitu Ibu Minarida Simamora, sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudari bisa sama-sama dimuridkan di dalamnya dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang belum dibaptis secara selam dan rindu untuk dibaptis secara selam, dapat segera menghubungi Sekretariat Gereja juga yaitu Ibu Minasi Mamora untuk segera mendaftarkan diri mengikuti kelas baptisan. Sekian Bapak Ibu informasi yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa setelah ini kita masih ada ibadah yang akan segera selesai, dan di akhir ibadah ada persembahan yang akan kita lakukan. Untuk persembahan umum, persembahan persepuluhan bisa ditransfer ke rekening atas nama GBI Kabar Baik, dan khusus persembahan benih iman investasi untuk pembangunan rumah Tuhan dapat ditransfer ke rekening atas nama Deborah Asima Rohayani atau Tia Mari. Selamat mengikuti ibadah raya sampai selesai Bapak Ibu teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berdoa dan sebelumnya selamat ulang tahun untuk semua jemaat yang berulang tahun di bulan Februari. Ada Pak Hendra Gultom, ada adik Migueliko Galef Nefas Halim. Nah, ada saudari Deborah Asima Rohayani, saudari Erika Rahel, saudara Kinan Obed Lembayu, Ibu Ani, adik Gabriela Valeri, saudari Betania Wijaya, saudara Lovero, dan Ibu Rahel. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun. Setelah ini nanti ada sedikit bingkisan hadiah yang diberikan oleh pengurus FC untuk yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Bagaimana Tuhan mengarahkan kami untuk kami terus memiliki hati yang mau diajar dan dibentuk, membuat rencana strategis untuk masa depan kami, yang kami juga percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik untuk kami. Segala harapan kami taruh di dalam tangan Tuhan, supaya semua rencana-rencana ini semua bisa berjalan dengan baik dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk Pak Tamto yang sudah membagikan firman-Nya pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati segala hal yang sedang dilakukan oleh beliau. Tuhan membuatnya berhasil. Kami berdoa untuk setiap kami jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami terus bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Kami terus boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami mau belajar untuk ada dalam komunitas, saling membangun, saling berbagi, bahkan kami boleh saling menolong satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan.
terkhusus untuk Ibu Dewi yang sedang sakit dalam beberapa hari ini, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan juga kami serahkan Pak Alex Limbong dan juga Ibu Eli ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan memberikan kesembuhan, ada kekuatan dan kesehatan atas tubuhnya. Sehingga kami boleh melihat mereka segera pulih dan bisa beraktivitas kembali dengan normal. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap jemaat yang berulang tahun untuk Pak Hendra Gultom, untuk adik Migueliko, Saudari Deborah, Saudari Erika, Saudara Kinan, Ibu Ani, Adik Gabriela, Saudari Betania, Saudara Lovero dan Ibu Rahel ke dalam tangan Tuhan. Panjang umur, sehat selalu Tuhan tambahkan atas kehidupan mereka. Mereka boleh mengalami kasih setia Tuhan yang berlimpah. Mereka boleh mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa dalam hidup mereka. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka rindukan, semuanya boleh terlaksana dalam kehendak Tuhan yang luar biasa. Biarlah mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati masa depan mereka, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka semua ada dalam coveringnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan untuk rencana dari Family Community mengadakan fellowship pada minggu depan. Tuhan juga memberkati, menyediakan setiap dana yang kami perlukan. Bahkan Tuhan memberkati acara ini supaya kami boleh semakin dekat satu dengan yang lainnya. Kami boleh sehati dan sepikir dalam Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah dan gereja ini. Tuhan juga memberkati. Sekolah yang ada dari TK sampai dengan SD, Tuhan memberkati. Bahkan guru, murid dan semua yang ada dalamnya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga akan membawa persembahan persepuluhan kami ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersiapkan dan mengembalikannya. Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Untuk kami memberikan persembahan syukur dan persembahan apapun yang kami bawa ke rumah Tuhan ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu juga Tuhan memberkati setiap kami. Kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat Tuhan, tangan yang sama juga adalah tangannya saudara berkat Tuhan. Saudaraku, baik yang ada dalam ruangan ibadah onsite saat ini, maupun setiap kita yang sedang beribadah melalui YouTube channel Kabar Baik, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus. Itu terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih, God bless you.